Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Baik teman-teman, konten ini masih melanjutkan konten yang kemarin. Kalau konten kemarin saya menceritakan mengenai Tuk Bimo Lukar yang ada di Dieng. Konten yang ini juga sama, masih berhubungan dengan Dieng, mengenai sejarah, mengenai perkembangan Islam di Dieng di awal-awal pada saat perubahan dari masyarakat Hindu menjadi masyarakat Islam. Nah, cerita ini mengenai satu sosok yang legendaris di Dieng, dan ini menurut salah satu versi masih berkaitan dengan Sunan Kalijogo. Sosok ini merupakan seorang resi atau pendeta Hindu di masanya. Bagaimana ceritanya? Simak setelah yang satu ini. Nah, baik teman-teman, tadi di pembukaan saya sudah menyampaikan mengenai satu sosok yang berkaitan dengan perkembangan Islam di daerah Dieng. Nah, di sini saya mendapat satu nama ya waktu saya yang berhubungan dengan Sunan Kalijogo atau Wali Songo. Sosok itu adalah Kiai Kolodete. Nah, Kiai Kolodete ini konon ya adalah seorang resi atau pendeta Hindu yang berada di Dieng. Nah, kondisinya waktu masih berkembang, masih banyak yang beragama Hindu daerah situ. Dieng ini merupakan suatu tempat eksklusif. Tempat eksklusifnya adalah dataran tinggi Dieng ini hanya boleh ditempati oleh para resi, para pendeta, dan para brahmana. Untuk yang golongan lain tidak boleh waktu itu. Nah, satu saat itu datang salah seorang dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijogo. Beliau ke Dieng yang pada saat itu mempunyai misi adalah menyebarkan agama Islam, melakukan dakwah, dan berusaha mengislamkan daerah Dieng, karena daerah Dieng waktu itu masih menjadi daerah Hindu, dengan Kiai Kolodete tadi sebagai pembukanya. Di sini tidak diceritakan bagaimana prosesnya sampai Kiai Kolodete ini bisa masuk menjadi Islam. Tidak ada. Setelah Kiai Kolodete ini beragama Islam, kemudian beliau menyebarkan agama Islam ini di kawasan daerah Wonosobo dan Banjarnegara. Dieng ini pun merupakan di satu sisi, kalau Dieng itu ada daerah Banjarnegara dan juga daerah Wonosobo, mungkin lingkupnya ada di situ ya. Saat itu kan belum ada yang namanya Wonosobo, Banjarnegara. Jadi kalau masyarakat sekarang, beliau menyebarkan di daerah Wonosobo dan di Banjarnegara. Beliau ini menyebarkan agama Islam itu di daerah Dieng bagian tengah, karena nanti di bagian utara, selatan, timur, dan utara, barat, timur, selatan itu ada sosok-sosok lain. Ada sosok-sosok lain yang ditugaskan oleh Sunan Kalijogo untuk menyebarkan agama di
berbagai penjuru. Nah kebetulan Kiai Kolodete ini ada di tengah. Nah Kiai Kolodete ini konon berambut gimbal. Teman-teman masih sudah tahu ya, di daerah Dieng itu terkenal dengan anak berambut gimbal. Nah Kiai Kolodete ini rambutnya gimbal. Beliau itu menurut salah satu versi pernah berjanji dia akan memakmurkan rakyat di daerah Dieng. Dia mempunyai janji seperti itu, dan dia akan kembali lagi ke Dieng, kembali lagi sampai nanti selesai itu Dieng menjadi makmur. Nah, pasti orang bertanya bagaimana beliau kembali ke Dieng lagi. Nah, kalau kita mengetahui di Dieng itu banyak anak-anak berambut gimbal. Konon anak-anak berambut gimbal ini merupakan representasi dari Kiai Kolodete ini. Jadi di Dieng banyak anak berambut gimbal yang pada saat proses menjadi gimbal itu konon sampai panas dulu lah, apa segala macam, banyak banyak yang cerita yang mengiringi anak itu berproses menjadi gimbal. Dan pada satu titik juga anak itu nanti harus dipotong, ada semacam ruatan itu setiap tahun ada di daerah Dieng. Nah yang menarik adalah siapa sih teman dari Kiai Kolodete untuk menyebarkan agama Islam di Dieng. Yang seperti saya sebut ada 4 orang lagi yang ditugaskan menyebarkan agama Islam di Dieng. Salah satu dari itu adalah yang biasa disebut Kiai Karim. Kiai Karim ini bertugas menyebarkan agama Islam di Dieng daerah selatan. Kemudian ada yang namanya Ki Ageng Selomane. Ki Ageng Selomane ini menyebarkan atau berdakwah di Dieng daerah timur. Nah, kemudian ada lagi Ki Ageng Mangkuyudo, ini bertugas menyebarkan agama Islam di daerah barat. Dan yang terakhir di wilayah utara ini adalah Kiai Wali dengan tugas yang sama. Nah, kalau saya tadi bicara bahwa Kiai Kolodete ini diislamkan oleh Sunan Kalijogo dalam salah satu versi ya, cerita ini berhubungan dengan mitos Sunan Kalijogo yang pernah ke Dieng. Diceritakan Sunan Kalijogo pernah ke Dieng, terus ada musola juga yang dinamakan Sunan Kalijogo, karena konon menurut cerita adalah Sunan Kalijogo itu pernah melakukan salat di sebuah batu dan kemudian menjadi suatu dibikin menjadi musola waktu itu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, sebelum Islam masuk, Dieng itu eksklusif, tidak boleh ditinggali oleh siapapun, hanya boleh ditinggali oleh kasta Brahmana dan kasta Ksatria yang boleh masuk dan tinggal di Dieng. Kasta yang lain seperti Waisa, Sudra, dan yang lainnya itu tidak boleh masuk ke Dieng, karena Dieng merupakan tempat suci, tempatnya para dewa yang hanya boleh ditempati para Brahmana dan para Ksatria. Nah, kembali lagi ke anak-anak gimbal tadi yang saya sampaikan merupakan representasi Sunan Kiai Kolodete itu bukan terlahir kembali, tapi dia menurunkan garisnya. Konon anak gimbal ini adalah keturunan dari Kiai Kolodete.
Nah, itu menurut cerita yang masih berkembang untuk saat ini. Anak-anak ini kehidupannya sama seperti layaknya anak kecil biasa. Kiai Kolodete ini ada versi yang lain, teman-teman. Jadi saya biasa menyampaikan kalau ada memang beberapa versi, saya bisa menyampaikan versi 1, versi 2, versi 3 agar objektif. Jadi agar penonton itu teman-teman bisa kira-kira mana sih yang masuk akal versinya ini. Nah, versi lain mengenai Kolodete ini adalah beliau mengembara bersama sahabatnya yang tadi saya sebut di awal, adalah ada Kiai Karim, ada Kiai Walik. Beliau mengembara sampai ke dataran tinggi Dieng dan merupakan perintis cikal bakal pemukiman di Dieng, karena setelah mengembara mereka menetap di daerah Dieng. Nah, Kiai Kolodete ini kalau kita bicara di Dieng, beliau menetap di dataran tingginya. Terus Kiai Karim, beliau menetap di daerah Kalibeber, dan Kiai Wali itu menetap di daerah Wonosobo. Nah, itu teman-teman. Mengenai gimbal tadi juga ada versi lain. Versi lainnya adalah Kiai Kolodete ini berambut gimbal, sama seperti yang tadi, tapi ini versinya hampir mirip. Adalah kalau tadi beliau akan kembali lagi sampai Dieng makmur, tapi di sini dia bersumpah tidak akan mencukur rambutnya sampai penduduk Dieng itu makmur. Jadi rambutnya tidak pernah dicukur. Hingga kalau orang sekarang jadi gimbal ya biasanya. Jadi karena nggak pernah dicukur jadi gimbal. Nah, Kiai Kolodete ini memang diperintahkan untuk mensejahterakan rakyat Dieng. Tolak ukurnya adalah berhasil atau tidaknya, sudah makmur atau belum, anak-anak gimbal ini yang menjadi tolak ukurnya menurut versi ini. Jadi kalau tolak ukur kesejahteraan masyarakat di Dieng ini akan terus muncul anak-anak berambut gimbal. Versi ini ya teman-teman, beda sama yang versi yang tadi. Versi anak-anak berambut gimbal ini merupakan tolak ukur dari kemakmuran di Dieng. Nah, ini baru garis besarnya saja sebenarnya, karena masih banyak hal yang detail mengenai anak-anak berambut gimbal. Kalau kita bicara dari sisi logika, dari medis atau apapun, pasti ada penjelasannya lebih lanjut. Tapi saya berusaha saya menyampaikan hal-hal yang ya dari cerita masyarakat saja. Kalau medis bukan ranah saya, takut salah. Baik teman-teman, demikian tadi adalah cerita saya mengenai mitos atau cerita rakyat di daerah Dieng mengenai Kiai Kolodete, Kiai Karim, Kiai Wali, Ki Ageng Selomanik juga, dan juga mengenai anak-anak berambut gimbal. Terima kasih sudah menonton channel Jiwa Tua 2 dan salam.